pimpin kita di dalam doa. Oke. Suara saya terdengar ya? Oke. Ya, mari kita berdoa. Tuhan, malam hari ini kami bersyukur kepada Tuhan. Waktu bagi kami kembali Tuhan berikan untuk merenungkan, memperdalam pemahaman kami tentang firman Tuhan. Berkati Musa Ferry yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan bagi kami semua yang hadir di aplikasi Zoom ini. Tuhan tolong kami, dan biarlah waktu ini boleh bermanfaat bagi kami untuk memperdalam pengetahuan kami tentang Alkitab atau firman Tuhan, yang boleh nantinya juga kami melakukan dalam kehidupan kami. Berkati waktu ini dan alat yang kami pakai, jaringan, kiranya semuanya boleh berjalan dengan baik Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Mute semua dulu ya. Nanti kalau misalnya ada yang mau ngomong, boleh dibuka speakernya. Ya, silakan Musa. Oke, terima kasih Lucy. Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara semuanya. Ya, apa kabar kita malam hari ini? Ya, bersyukur ya kita boleh kembali diberi kesehatan, kekuatan bisa berkumpul kembali walaupun melalui media Zoom. Nah, malam hari ini kita akan sama-sama belajar satu topik yang akan kita dalami bersama-sama, yaitu tentang Hari Tuhan, ya, Hari Tuhan. Satu istilah yang banyak digunakan di dalam Alkitab, ya, baik dalam Perjanjian Lama maupun juga dalam Perjanjian Baru. Nah, ini yang di layar kita ini satu lukisan yang coba digambarkan oleh seorang pelukis dari Inggris yang bernama John Martin, ya, yang dia beri judul The Last Judgment. The Last Judgment, ya, menggambarkan tentang penghakiman terakhir, seperti itu. Kalau kita lihat sih memang ya lukisannya ya cukup menggambarkan kengerian yang ada ya pada hari Tuhan itu. Tapi juga ya lebih dahsyat lagi kalau yang realnya, yang nyatanya, seperti itu ya, Ibu Saudara. Baik, kita akan sama-sama baca dulu satu ayat firman Tuhan. Saya share untuk kita ya, yang terdapat di dalam 1 Tesalonika pasal yang pertama, pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Ya, 1 Tesalonika pasal 5 ayat 1 sampai dengan 11. Nah, untuk ini kita baca satu orang satu ayat saja, berganti-gantian ya, Bapak Ibu Saudara ya, supaya bisa kita semua bergiliran membaca. Ya, ayat 1 dimulai dari Pak Andreas, lalu kemudian Pak Antoni, Ibu Elis, Ibu Erlina, Pak Hendra, Ibu Lilis, Komusa, Semumaya, Bu Sherly, Contoh Yohanes, dan Contoh ini apa? Yasmin ya, Contoh ya. Nanti kalau masih ada Lucy terakhir ya, masih ini dan belum enggak hitung. Oke, silakan dari ayat yang pertama. Baik, Musa. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 1. Tetapi tentang zaman dan masa, saudara-saudara, tidak perlu dituliskan kepadamu. Karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan, seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin, mereka pasti tidak akan luput. 4.
Ibu Herlina. Ibu Herlina. Ya. Tetapi kamu, saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Ayat 5, karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Ayat 6, sebab itu, baiklah, jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Ya, ayat 7. Ayat 7, sebab mereka yang tidur, tidur waktu malam, dan mereka yang mabuk, mabuk waktu malam. Ya, ayat 8. Ya, 8, tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju sirahkan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. 9. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Ya, ayat 10, 11 ya, silakan. Ayat 10. Yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Ya, kelas terakhir. Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain, dan saling membangunlah kamu, seperti yang memang dilakukan. Ya, ini firman Tuhan. Ini ya. Jadi perenungan kita pada malam hari ini, pembahasan kita berkaitan dengan tema Hari Tuhan ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita belajar tentang Hari Tuhan, ya, kita melihat dulu pengertian Hari Tuhan di dalam Alkitab bahasa Indonesia kita, ya, karena memang di dalam Alkitab bahasa Indonesia kita agak susah membedakan mana yang Hari Tuhan berkaitan dengan akhir zaman, dan juga Hari Tuhan berkaitan dengan hari ibadah atau hari perayaan orang Kristen, seperti itu, ya. Nah, di dalam Alkitab itu, contoh dalam Kisah Rasul pasal 20 ayat 7. Nah, itu menggunakan, kalau dalam bahasa Inggris itu the Lord's Day, ya. The Lord's Day atau hari Tuhan. Ya, dalam terjemahan bahasa Indonesia hari Tuhan, gitu ya. Nah, tapi pengertian dari kata the Lord's Day itu adalah hari pertama setiap minggu, yaitu hari Minggu, yakni hari untuk beribadah bagi setiap orang Kristen. Nah, jadi penggunaan dalam Kisah Rasul pasal 20 ayat 7 dan beberapa ayat di dalam kitab-kitab yang lain itu mengandung pengertian the Lord's Day atau hari ibadah, gitu ya, berkaitan dengan hari ibadah sebagai orang Kristen. Nah, ini seringkali dikaitkan dengan hari Minggu, ya, hari pertama pada setiap minggunya. Nah, kemudian yang kedua, hari Tuhan itu, ya, yang paling banyak digunakan di dalam Alkitab itu menunjuk kepada, dalam bahasa Inggris itu diterjemahkan dengan kata the day of the Lord, ya. Ini pengertian yang berbeda dengan the Lord's Day, ya, the day of the Lord. Nah, istilah ini untuk menunjuk peristiwa eskatologis di dalam Alkitab yang seringkali dihubungkan dengan peristiwa akhir zaman, ya. Peristiwa eskatologis artinya menyangkut peristiwa-peristiwa yang terjadi di zaman akhir, ya, yang berhubungan dengan akhir zaman. Nah, ungkapan hari Tuhan di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 2 yang kita baca tadi itu jelas menunjuk kepada pengertian hari Tuhan dalam kaitannya dengan peristiwa eskatologis, atau yang dalam bahasa Inggris diterjemahkan dengan istilah the day of the Lord, ya, the day of the Lord. Nah, dalam hal ini Rasul Paulus sedang menunjuk kepada hari terakhir, yaitu saat kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya.
Nah, Bapak Ibu Saudara, ungkapan hari Tuhan dalam PL itu banyak digunakan oleh para nabi, khususnya ya, karena di dalam bagian-bagian Alkitab PL yang lainnya itu sangat jarang, bahkan tidak ada ya berbicara tentang hari Tuhan. Nah, nabi-nabi yang berbicara tentang atau yang menggunakan istilah hari Tuhan di dalam kitab yang mereka tulis itu adalah Yesaya, Yehezkiel, Amos, ya, Yoel, Sefanya maupun juga Sakaria, ya. Nah, kemudian istilah ini di dalam Perjanjian Lama itu pertama kali dipopulerkan atau diangkat oleh Nabi Yesaya di dalam kitabnya, dan kemudian dilanjutkan, ya, dipakai oleh nabi-nabi yang lain, ya, yang ada di dalam Alkitab Perjanjian Lama. Demikian juga dengan tulisan-tulisan apokaliptik Yahudi lainnya, karena di luar teks kitab suci Perjanjian Lama yang kita punya, ada beberapa kitab apokrifa Yahudi yang juga berbicara atau mengangkat tema tentang hari Tuhan. Contoh misalnya itu adalah kitab Henok, ya, itu dalam kitab Katolik, Alkitab orang Katolik itu ada, ya, kitab Henok. Lalu ada kitab Madras, ya, Makabe itu juga ada menggunakan istilah hari Tuhan. Nah, masing-masing istilah yang digunakan itu menunjuk kepada peristiwa kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali atau peristiwa akhir zaman. Nah, di dalam Perjanjian Lama, kalau kita perhatikan berkaitan dengan istilah hari Tuhan, ya, yang dipahami oleh orang Israel atau orang Yahudi, itu berbicara tentang kedatangan Tuhan pada satu hari secara dramatis, di mana Tuhan akan campur tangan atas bangsa mereka, atas umatnya, yaitu Israel, ya, untuk melepaskan umatnya dari berbagai ketakutan dan penindasan yang dialami. Nah, hampir sama dengan itu, ya, bagi orang Israel secara umum, ini berarti berbicara tentang hari, ya, di mana Yahweh atau Tuhan itu akan campur tangan untuk menempatkan Israel menjadi kepala atau pemimpin atas bangsa-bangsa. Ya, dalam hal ini mereka pahami bahwa tidak menjadi soal apakah Israel itu setia kepada Tuhan atau tidak. Maka pada hari itu, pada hari Tuhan itu, ya, Tuhan akan datang untuk melepaskan bangsa Israel dari penindasan yang mereka alami, ya, dan kemudian akan menjadikan mereka sebagai bangsa yang akan menjadi pemimpin atas bangsa-bangsa yang ada di dalam dunia ini. Nah, kalau kita perhatikan dari pengertian ini, kita melihat bahwa konsep Israel tentang hari Tuhan itu adalah konsep yang menunjuk kepada peristiwa yang terjadi di dunia ini, dan itu berkaitan dengan kehadiran mereka sebagai bangsa secara politik, ya, untuk kemudian menjadi pemimpin atas bangsa-bangsa yang lainnya. Jadi ini sesuai dengan konsep Mesias Israel, ya, orang Yahudi sampai dengan hari ini, bahwa mereka menantikan kedatangan Sang Mesias itu yang akan menjadi pembebas bagi mereka dan akan menjadi raja di tengah-tengah mereka, memimpin orang Israel dan bersama-sama dengan bangsa Israel menjadi penguasa, menjadi pemimpin atas dunia ini. Nah, apakah pandangan ini sesuai dengan apa yang dinyatakan oleh Tuhan di dalam Alkitab, baik dalam Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru? Nah, Bapak Ibu Saudara, dalam hal ini kita melihat bahwa apa yang dipahami oleh orang Israel kebanyakan, baik ketika Nabi Yesaya pertama kali mengangkat tema ini, maupun juga sampai dengan hari ini, kita melihat bahwa pada pertengahan abad ke-8 sebelum Masehi, yaitu melalui Nabi Amos, ya, menyerukan bahwa kemakmuran negara itu diperoleh dari pemerasan dan agama palsu. Dan ketika hari itu tiba, hari itu menunjuk kepada hari Tuhan, maka akan nyata bahwa hari itu adalah hari penghakiman. Nah, jadi dalam hal ini, Nabi Amos meluruskan konsep orang Israel tentang hari Tuhan yang mereka anggap sebagai pembebasan bagi mereka sebagai bangsa yang akan menjadi pemimpin, bangsa yang menjadi pemimpin atas dunia ini.
Nah, tapi Nabi Amos katakan di dalam Amos 5 ayat 18 sampai dengan 27 bahwa hari Tuhan itu berbicara tentang hari penghakiman. Ya, penghakiman Tuhan atas orang-orang yang tidak setia, atas orang-orang yang tidak takut Tuhan, orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Nah, dalam hal ini juga Amos menerangkan bahwa hari Tuhan itu berkaitan dengan penghakiman yang akan Tuhan lakukan kepada bangsa Israel karena mereka sudah meninggalkan Tuhan dan tidak setia kepada Tuhan. Nah, kalau kita perhatikan di dalam sejarah, ya, mengangkat tema yang sama, ya, tema yang sama dengan apa yang dikatakan oleh Nabi Amos, ya, di dalam dengan 18, ya. Di situ kita lihat bahwa bagaimana Tuhan juga berbicara tentang hal yang sama, ya, berbicara tentang pemahaman yang sama melalui nabi-nabi yang lain. Contoh misalnya di dalam Yesaya pasal 13 ayat 6 ayat 9, ya. Di situ Tuhan berbicara melalui Nabi Yesaya tentang hari penghakiman yang akan Dia lakukan terhadap bangsa-bangsa yang tidak percaya Tuhan, yang tidak mengenal Tuhan, yang ada pada waktu itu. Nah, khususnya Yesaya pasal 13 itu bicara tentang penghukuman Tuhan atas bangsa Babel, ya, yang menghukum bangsa itu karena sudah menindas umat Tuhan, yaitu bangsa Israel, dan atas kekejaman yang mereka lakukan, maka Tuhan akan menghukum Babel. Kemudian Nabi Yeremia juga berbicara tentang penghakiman Tuhan atas bangsa Mesir yang sudah menjajah bangsa Israel, dan juga ketika Israel dalam kesesakan, mereka tidak menolong, ya, tapi justru semakin menyesakkan kondisi bangsa Israel. Maka Tuhan akan menghukum bangsa Mesir juga, ya. Kemudian Obadja, Nabi Obadja dalam Obadja ayat 15, ya, juga berbicara tentang penghukuman yang akan Tuhan lakukan kepada bangsa Edom. Kenapa? Karena bangsa Edom, ketika orang Israel dalam tekanan dari bangsa Babel, ya, bangsa Aram, mereka justru tidak menolong saudara, mereka tidak menolong saudara mereka, saudara sekandung mereka, karena mereka berasal dari garis keturunan yang sama, yaitu Esau dan Yakub. Jadi artinya itu masih satu darah, begitu ya. Nah, tapi bangsa Edom, ketika orang Israel dalam kesesakan, mereka tidak datang untuk menolong, malah mereka semakin menyusahkan bangsa Israel, ya, dengan menangkapi perempuan-perempuan dan anak-anak yang ada di Israel, kemudian menjualnya sebagai budak. Nah, ini dia, maka Tuhan akan menjatuhkan penghukuman kepada bangsa Edom. Demikian juga dengan melalui perantaran dari nabi-nabi yang lain, baik itu Nabi Yoel dan juga Nabi Obadja, Tuhan menjatuhkan hukuman penghakimannya atas bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan, atas kekejaman, atas kejahatan yang mereka lakukan. Nah, kalau kita perhatikan, hari Tuhan dalam pengertian yang benar, ya, di dalam Perjanjian Lama, itu bicara tentang saat di mana Allah Yahweh, ya, Tuhan itu secara aktif bertindak menghukum dosa yang sudah mencapai puncaknya, ya. Nah, dalam kitab nabi-nabi kita bisa lihat bahwa hukuman itu bisa datang melalui penyerbuan dari bangsa lain yang Tuhan pakai untuk menghukum umat Tuhan yang sudah berdosa, yang sudah meninggalkan Tuhan, atau melalui bencana alam seperti yang dikatakan yang dinubuatkan oleh Nabi Yoel di dalam pasal 1 dan 2, yaitu adanya serangan belalang yang memakan hasil panen dari bangsa Israel sehingga mereka tidak mendapat apa-apa dari ladang yang mereka tanam, seperti itu. Dan kalau kita perhatikan, ya, itu kemudian dikatakan bahwa puncak dari hari Tuhan itu adalah kedatangan Tuhan secara nyata yang menyatakan dirinya kepada semua bangsa, kepada semua orang, seperti itu. Nah, ini tentu berbicara tentang akhir zaman, ya, yang akan terjadi pada masa akhir zaman. Nah, maka dikatakan oleh Nabi Yoel bahwa pada hari itu orang yang bertobat dan percaya akan diselamatkan, tetapi orang yang tetap memusuhi Tuhan dan tidak mau percaya kepada Tuhan, tidak mau bertobat,
baik dia orang Yahudi atau bukan Yahudi, akan sama-sama dihukum oleh Tuhan. Ya, nah karena itu dalam PL seringkali kedatangan Tuhan atau hari Tuhan itu diangkat untuk menegaskan tentang hari di mana Tuhan akan mencurahkan berkat-Nya, yaitu keselamatan kepada yang percaya kepada Tuhan, atau penghakiman kepada yang berdosa dan tidak mau bertobat, berbalik kepada Tuhan. Nah, bagi orang percaya, itu merupakan puncak dari keselamatan. Tapi bagi untuk orang yang tidak percaya, dalam hal ini adalah disebut dengan istilah orang kafir, ya, itu merupakan hari penyempurnaan dari penghakiman yang akan Tuhan lakukan atas mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara, itu dalam konteks Perjanjian Lama, ya. Kalau kita perhatikan di dalam Perjanjian Lama itu kemudian hari, apa yang dinubuatkan oleh Nabi Amos tentang bangsa Yehuda, kerajaan yang ada di bagian selatan, itu akan digenapi pada waktu orang Israel, ya, kerajaan Yehuda itu akan dihancurkan oleh Babel, ya, pada tahun 586 sebelum Masehi, dan sebagian besar dari penduduk kota Yerusalem itu kemudian diangkut sebagai orang-orang buangan ke Babel. Nah, itu adalah hari Tuhan untuk bangsa Yehuda yang tidak mau bertobat, yang tidak mau berbalik dari dosa-dosa mereka. Ya, Tuhan datang sebagai hakim untuk kemudian menjatuhkan penghukuman Tuhan ke atas mereka. Sehingga akhirnya Tuhan menyerahkan bangsa Israel, orang-orang Yehuda, ke dalam tangan bangsa Babel. Nah, sebelumnya kalau kita perhatikan, kerajaan utara, yaitu kerajaan Israel, itu juga sudah dijatuhkan oleh Tuhan melalui tangan bangsa Asyur, ya, karena dosa-dosa mereka yang tidak mau bertobat pada tahun 722 sebelum Masehi. Jadi kurang lebih sekitar 100-an tahun sebelum kerajaan bagian selatan ditaklukkan, ya, diserahkan Tuhan ke dalam tangan kerajaan Babel. Nah, jadi kalau kita perhatikan di sini jelas bahwa hari Tuhan dalam konteks Perjanjian Lama itu bicara tentang janji keselamatan bagi yang percaya, yang bertobat dari dosanya dan berbalik kepada Tuhan, tetapi bicara tentang Tuhan akan menjatuhkan penghukuman, ya, terhadap orang-orang yang tidak mau bertobat, yang tidak mau berbalik kepada Tuhan dari dosa-dosa mereka. Nah, bagaimana dengan Perjanjian Baru, Bapak Ibu Saudara? Dalam konteks Perjanjian Baru, istilah hari Tuhan itu merupakan penekanan eskatologis tentang satu hari kedatangan yang khusus, ya, yaitu bicara tentang manusia, ya, semua orang yang akan bertemu Tuhan Yesus, ya, yang akan bertemu dengan Tuhan Yesus, baik sebagai juru selamat atau sebagai hakim. Nah, ini kalau kita perhatikan ada kesinambungan antara konsep hari Tuhan dalam Perjanjian Lama dengan Perjanjian Baru. Hanya dalam konteks Perjanjian Lama itu bisa berbicara dalam dua sisi, yaitu penghukuman Tuhan atas orang-orang berdosa yang tidak mau bertobat, yang Tuhan lakukan di dalam dunia ini. Tapi juga berbicara tentang penghukuman Tuhan yang akan Tuhan timpakan kepada orang-orang yang tidak mau percaya pada akhir zaman, ya. Nah, sedangkan di dalam Perjanjian Baru penekanannya itu lebih kepada makna yang bersifat eskatologis atau penekanannya kepada akhir zaman, seperti itu. Nah, karena itu hari Tuhan itu, ya, ditandai dengan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua dan pengangkatan, ya, orang percaya yang sudah kita bahas pada pertemuan kita yang lalu, ya, di mana pada hari itu, ya, Tuhan akan mengangkat orang-orang yang percaya untuk diselamatkan dari penghukuman Tuhan, ya, yang akan ditimpakan kepada orang-orang yang tidak percaya di akhir zaman. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita belajar mendalami istilah hari Tuhan di dalam Perjanjian Baru, kita menemukan ada beberapa istilah yang digunakan baik oleh Rasul Paulus maupun oleh Tuhan Yesus dan juga para rasul atau penulis Alkitab Perjanjian Baru yang lainnya untuk
merujuk kepada hari Tuhan. Istilah hari Tuhan yang digunakan secara luas oleh para penulis kitab Perjanjian Baru. Nah, ada beberapa istilah yang digunakan. Yang pertama itu adalah hari Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, itu dinyatakan dalam 1 Korintus 1 ayat 8. Lalu yang kedua, ya istilah yang sama, hari Tuhan. Ya, itu digunakan dalam 1 Korintus 5 ayat 5. Lalu 1 Tesalonika 5 ayat 2 dan 2 Tesalonika 2 ayat 2. Lalu juga ada istilah hari Tuhan Yesus, ya. Itu digunakan oleh Rasul Paulus dalam 2 Korintus 1 ayat 14. Nah, kemudian hari Yesus Kristus, ya, itu dalam Filipi 1 ayat 6. Lalu juga hari Kristus dalam Filipi 1 ayat 10 dan pasal 2 ayat 16. Lalu harinya, ya, ini istilah yang digunakan oleh Tuhan Yesus, ya. Katanya di sini menunjuk kepada anak manusia, yaitu kepada Tuhan Yesus sendiri. Itu digunakan dalam Lukas 17 ayat 24 dan 17 ayat 30, ya. Nah, kemudian ada istilah penyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Itu digunakan oleh Paulus dalam 1 Korintus 1 ayat 7. Lalu ketika Tuhan Yesus akan diungkapkan dari surga, ya, dalam 2 Tesalonika 1 ayat 7, lalu di hadapan Tuhan Yesus pada kedatangannya, 1 Tesalonika 2 ayat 19. Nah, ini beberapa istilah, ya, yang digunakan di dalam Perjanjian Baru menunjuk kepada istilah hari Tuhan yang digunakan baik dalam Perjanjian Lama maupun juga dalam Perjanjian Baru sendiri. Nah, Bapak Saudara, kalau kita bicara dalam konteks Perjanjian Baru, maka hari Tuhan itu menunjuk kepada satu jangka waktu ketika musuh-musuh Allah dikalahkan dan diikuti oleh pemerintahan Kristus di atas bumi ini. Ya, nah hari ini dimulai pada saat hukuman ilahi jatuh, ya, dijatuhkan atas dunia, yang diikuti dengan kesengsaraan besar, masa kesengsaraan besar yang akan ditimpakan Tuhan ke atas bumi ini. Ya, nah murka ini memuncak dengan kedatangan Kristus yang kedua untuk memusnahkan semua orang jahat yang dicatat di dalam Wahyu pasal 19 ayat 11 sampai dengan 21. Hari ini, ya, dikatakan tidak akan menimpa orang percaya yang setia. Karena mereka itu, ya, ditentukan, sudah ditetapkan untuk menerima keselamatan dan bukan murka dari Allah. Ini dinyatakan oleh Paulus dalam 1 Tesalonika 5 ayat 4 sampai dengan 9 yang kita baca tadi, ya. Nah, orang percaya akan diselamatkan dari murka yang akan datang ini oleh Tuhan Yesus Kristus ketika Ia datang kedua kalinya dan Ia akan mengangkat jemaatnya itu ke surga, ya. Dan itu ditunjukkan dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-9. Nah, Bapak Ibu Saudara, berkaitan dengan hari kedatangan Tuhan itu, kita melihat bahwa Rasul Paulus membedakan, ya, membedakan antara orang yang percaya dengan orang yang tidak percaya. Nah, dalam pasal 5 ayat yang ketiga, di situ Paulus, ya, menggambarkan tentang kengerian yang akan dialami oleh orang-orang fasik, orang-orang yang tidak percaya Tuhan, para pemberontak, orang-orang durhaka, ya, yang akan mengalami kengerian pada hari kedatangan Kristus yang kedua kali itu, atau yang dikenal dengan istilah hari Tuhan, ya. Mereka akan menghadapi kebinasaan yang akan menghancurkan musuh-musuh Allah dan musuh-musuh dari umat Allah. Jadi di sini Paulus mengatakan dengan jelas bahwa yang akan dihukum itu adalah semua orang yang membenci Tuhan dan juga termasuk mereka yang membenci umat Tuhan, yang membenci gereja, yang melakukan penganiayaan kepada gereja. Maka orang-orang itu akan dihukum oleh Tuhan dan akan ditimpakan kengerian yang luar biasa, yang menakutkan ke atas mereka. Sebelum akhirnya mereka akan dikumpulkan semuanya, lalu dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala, yang sudah disediakan oleh Tuhan bagi iblis dan para pengikutnya
termasuk orang-orang jahat yang tidak mau bertobat dan berbalik kepada Tuhan. Nah, kebinasaan mereka ini dikatakan akan terjadi secara menyeluruh dan sehabis-habisnya. Artinya akan menimpa dan terjadi atas semua orang yang tidak mau bertobat, yang tidak mau percaya, yang tidak mau datang kepada Tuhan. Nah, kebinasaan itu juga akan terjadi secara tiba-tiba. Ya, terjadi secara tiba-tiba, dan kehancuran itu akan mendatangi dan menimpa mereka ketika mereka dikatakan di dalam 1 Tesalonika pasal 5 itu, ya, ketika mereka merasa aman dan bergembira. Ini perhatikan Bapak Ibu Saudara, bahwa kehancuran itu akan terjadi atas orang-orang berdosa ketika justru bukan ketika ada tanda-tanda bahwa akan terjadi malapetaka yang besar, tapi justru itu akan terjadi secara tiba-tiba di saat orang-orang itu merasa aman dan sedang bersukacita menikmati kehidupan mereka yang mereka lakukan, ya, untuk memuaskan diri mereka. Dan dikatakan pada hari itulah, ya, akan terjadi bencana yang besar itu, kesengsaraan yang besar itu, ya. Dikatakan ketika mereka berkata dalam hati, semua damai, semuanya aman. Nah, justru disitulah akan terjadi malapetaka yang dahsyat itu. Nah, hal ini diibaratkan, ya, oleh Paulus dengan gambaran seperti seorang perempuan yang hamil yang ditimpa oleh sakit bersalin, ya. Nah, ibu-ibu kalau mau bersalin kan datang itu kan tiba-tiba, rasa sakitnya itu kan, tanda-tanda mau melahirkan itu tidak terjadi tidak terjadi dalam waktu yang lama, tapi itu tiba-tiba, mendadak gitu ya. Tiba-tiba langsung sakit dan kemudian siap untuk melahirkan. Nah, seperti itulah gambaran yang digunakan oleh Rasul Paulus berkaitan dengan waktu kesakitan, ya, penderitaan yang akan terjadi atas orang-orang berdosa yang tidak mau bertobat, yang tidak mau berbalik kepada Tuhan, yang membenci Tuhan, dan yang melakukan penganiayaan terhadap gereja, terhadap orang-orang percaya. Nah, kehancuran itu tidak bisa dihindari, ya. Kehancuran yang akan terjadi itu dikatakan tidak bisa dihindari. Maka Paulus katakan mereka pasti tidak akan luput. Artinya tidak ada seorang pun yang dapat melarikan diri dari masa penghukuman itu, ya, penghakiman Tuhan. Dan Tuhan akan menimpakan kesengsaraan yang besar ke atas mereka semuanya. Tidak mungkin ada cara bagi mereka untuk menghindar dari kengerian atau hukuman yang akan terjadi pada hari itu. Artinya tidak ada seorang pun yang dapat menghindar, ya, melarikan diri. Ya, siapapun itu orang yang berdosa, yang tidak percaya Tuhan, pasti akan mengalami dan ada di dalam penghukuman Tuhan itu. Nah, saat kedatangan hari Tuhan itu juga diibaratkan seperti pencuri, ya, yang tidak tahu kapan akan datang, tapi saat yang tak terduga itu terjadi, maka kedatangan pencuri itu akan menimbulkan ketakutan dan kesusahan yang besar atas tuan rumah yang didatangi oleh si pencuri. Nah, demikian juga dikatakan bahwa orang-orang yang tidak percaya Tuhan itu, ketika mereka sedang terlelap, tidur, ya, mereka tidak sadar, justru pada hari itulah penghukuman itu akan datang menimpa mereka semuanya. Dan itu menjadi satu hari kengerian yang menakutkan bagi orang-orang yang akan ditimpa bencana yang besar itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, berbeda dengan orang percaya, ya, berbeda dengan kita orang percaya. Rasul Paulus dalam hal ini menggunakan istilah anak-anak terang, ya, untuk menyatakan bahwa sekalipun tidak ada seorang pun yang tahu kapan hal itu akan terjadi, ya, tidak ada seorang pun yang tahu kapan hal itu akan terjadi, hari Tuhan itu akan tiba, tetapi, ya, Tuhan telah memberikan tanda-tandanya kepada gerejanya, kepada orang percaya. Karena itu Paulus menggunakan istilah anak-anak terang, artinya bahwa sebagai orang percaya, kita memang tidak tahu waktu hari Tuhan itu tiba kapan, tetapi Tuhan sudah memberikan kepada kita tanda-tanda di dalam kitab suci yang dapat kita baca,
yang dapat kita pahami, yang dapat kita dalami, mengerti, ya, berkaitan dengan hari Tuhan yang akan segera tiba itu, ya. Nah, kenapa? Karena orang percaya telah diberikan pewahyuan ilahi tentang perkara-perkara yang tak terlihat dan kekal, khususnya berkaitan dengan tanda-tanda dari kedatangan Kristus yang kedua kali dan apa akibat yang akan ditimbulkan dari kedatangan Kristus yang kedua kali itu. Nah, itu sudah dibukakan dengan begitu jelas kepada gereja, kepada kita sebagai orang-orang percaya. Nah, maka bagi orang percaya, hari itu bukan lagi hari yang membuat terkejut, ya, karena kita sudah tahu hari itu pasti tiba. Ya, walaupun kita tidak tahu kapan itu akan terjadi, tapi kita sudah tahu bahwa hari Tuhan itu pasti akan datang. Nah, ini berbeda dengan orang yang di luar Tuhan, ya, yang tidak percaya. Dikatakan bahwa hari itu akan menjadi hari kekejutan bagi mereka. Kenapa? Karena mereka tidak tahu hari Tuhan itu. Ya, mereka tidak mengenal hari Tuhan itu. Dan mereka juga tidak tahu tanda-tandanya. Maka ketika hari itu tiba, mereka akan terkejut pada waktu itu, ya, dan akan mengalami kengerian yang besar. Tapi kita tidak, ya, berbeda dengan kita orang percaya. Kita tidak akan terkejut karena kita sudah tahu bahwa hari itu pasti akan tiba, ya. Dan kepada kita juga telah diberikan peringatan yang jelas, ya, peringatan yang jelas, dan itu dapat menolong kita, ya, untuk menyadari tentang hari yang akan datang itu, sehingga kita boleh berharap, ya, dan dapat berdiri dengan tenang dan yakin di hadapan anak Allah ketika hari itu tiba. Kita tidak akan ditimpa ketakutan, tapi justru kita akan mengalami sukacita yang besar karena kita akan segera dikumpulkan oleh Tuhan bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita di dalam kerajaan Allah, di dalam surga yang mulia itu. Nah, karena itu Paulus, ya, mengingatkan kepada kita di dalam 1 Tesalonika pasal yang kelima, supaya kita jangan tidur, ya, dikatakan, supaya kamu jangan tidur, tapi berjaga-jagalah, kata Paulus. Artinya adalah tidur di situ artinya tidak siap, ya, terlena dengan dunia ini, atau juga bisa berarti tidak berjaga-jaga. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita melihat bahwa firman Tuhan sudah mengingatkan kita dengan jelas, ya, supaya kita yang sudah tahu tentang hari Tuhan itu, hari Tuhan yang akan segera tiba itu, walaupun waktunya kapan kita tidak tahu, tapi itu Tuhan sudah menunjukkan dengan jelas kepada kita bagaimana respon kita atau sikap kita di dalam menantikan hari Tuhan. Dikatakan jangan tidur, ya, arti kita harus sadar, kita harus bangun, ya, kita harus senantiasa bangun, jangan tidur. Kita harus menjaga kesadaran kita berkaitan dengan hari Tuhan yang akan segera datang itu, ya. Nah, tapi ya di sisi yang lain, Bapak Ibu Saudara, dalam ayat 10, puji Tuhan juga Paulus katakan begini, walaupun kita tidur, ya, entah kita bangun atau kita tidur, ya, pada waktu kedatangan Tuhan yang kedua kali itu, kita yang percaya ini tetap akan diselamatkan, ya. Nah, hanya ya sangat disayangkan kalau seandainya sekalipun waktu kita tidur kita diselamatkan, tapi sangat disayangkan kalau waktu Tuhan datang kita kedapatan sedang tidur, ya kan? Artinya kita sedang tidak siap menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali itu. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ya, Tuhan Yesus telah menjamin hidup kita dan tidak akan membiarkan kita ditimpa oleh murka Allah yang menyala-nyala itu. Hanya ya tentu Tuhan minta supaya kita berjaga-jaga, ya, berjaga-jaga dan sadar. Nah, maka di dalam ayat yang ke-9, 10, ya, Paulus katakan kita dibilang hendaklah kamu menggunakan baju sirah. Nah, ada dua yang harus kita kenakan baju sirah di situ, kelengkapannya. Yang pertama adalah iman. Apa yang dimaksudkan dengan iman? Iman itu bicara tentang benteng pertahanan terbaik dalam melawan serangan yang akan terjadi tiba-tiba terhadap kita dari orang-orang yang tidak percaya. Maka dikatakan kita harus nantiasa menggunakan baju sirah iman, supaya ketika waktu penderitaan itu tiba, kita tetap kuat di dalam Tuhan, sambil kita menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Lalu kemudian yang kedua, menggunakan baju sirah kasih.
Kasih yang dimasukkan di situ apa? Kasih yang sejati dan berapi-api kepada Allah dan kepada perkara-perkara tentang Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara, berkaitan dengan hal ini menjadi pertanyaan juga bagi kita. Kasih kita kepada Tuhan itu sedang berapi-api enggak? Ya. Kasih kita kepada Tuhan itu sedang menyala-nyala dan terus membakar hati kita enggak? Nah, kita sedang sangat mencari dengan sungguh-sungguh perkara-perkara yang besar tentang Allah dalam hidup kita atau enggak? Atau kita sedang kedapatan suam-suam kuku belakangan ini. Nah, itu hati-hati. Kalau itu yang sedang terjadi dalam hidup kita, ini menjadi satu peringatan dari Tuhan untuk kita supaya kita bangun. Bangun dari tidur kita. Segera sadar, ya, dan kenakan kasih itu kembali. Ya, seperti khotbah yang saya sampaikan beberapa minggu yang lalu tentang kasih mula-mula, ya. Tuhan Yesus, kepala gereja, menegur dengan keras jemaat Efesus karena mereka kehilangan kasih yang mula-mula itu. Nah, kiranya ini juga menyadarkan kita, mengingatkan kepada kita, supaya kita jangan sampai kehilangan kasih yang mula-mula kepada Tuhan itu. Supaya kasih mula-mula itu tetap ada di dalam hati kita. Ya, kasih itu terus berkobar, berapi-api, bersemangat di dalam diri kita, dan mendorong kita untuk mencari perkara-perkara tentang Tuhan dalam hidup kita. Ya, nah karena itu juga kita diingatkan yang sedang berjuang mencari perkara-perkara dunia, ya, jangan hanya cari perkara-perkara dunia. Tapi mari berbalik, ya, mencari perkara-perkara yang di atas, kata Paulus. Carilah perkara yang di atas, di mana Tuhan kita Yesus Kristus ada. Itu yang dikatakan oleh Paulus kepada jemaat di Korintus, ya. Cari perkara yang di atas, jangan perkara yang di bawah. Cari perkara yang di mana Tuhan ada. Cari Tuhan dalam hidup kita dengan sungguh-sungguh. Nah, lalu kemudian perlengkapan yang ketiga yaitu adalah ketopong pengharapan keselamatan. Nah, ini bicara tentang penantian dengan sungguh-sungguh akan waktu penggenapan keselamatan kita. Kita sudah selamat, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Tapi nanti akan digenapi keselamatan itu dengan sempurna. Nah, kapan waktunya? Ketika Tuhan Yesus datang kedua kali. Nah, masalahnya kan kita nggak tahu kapan Tuhan Yesus akan datang kedua kali, kan? Nah, maka dikatakan oleh Paulus kita harus menggunakan ketopong pengharapan keselamatan, yaitu penantian, ya, penantian dengan sungguh-sungguh akan waktu penggenapan keselamatan itu tiba atas hidup kita masing-masing. Jadi di sini ya tetap di dalam hal ini Tuhan mendorong kita untuk menjadi orang-orang Kristen yang bertekun, ya, bertekun dan setia menantikan waktu kedatangan Tuhan yang kedua kali. Nah, dalam hal ini kita lihat ketiga hal yang ketiga kelengkapan rohani yang diangkat oleh Paulus dalam ayat 9 dan 10 itu menunjuk kepada 3 anugerah agung yang dikaruniakan oleh Allah kepada orang percaya, yaitu iman, kasih, dan pengharapan. Yang diangkat juga oleh Rasul Paulus di dalam surat 1 Korintus pasal yang ke-13, ya. Dalam ayat yang ke-13, dalam ayat yang keberapa yang terakhir, ya. Dalam surat 1 Korintus 13, ya. Di mana Paulus katakan ada 3 yang penting, yang utama dalam hidup orang percaya, yaitu iman, kasih, dan pengharapan. Dan Paulus tegaskan karena dia sedang bicara tentang kasih kepada jemaat di Korintus, maka dia katakan apa? Yang terutama dari ketiga itu adalah kasih. Nah, tapi itu adalah menjadi penekanan Paulus kepada jemaat di Korintus. Nah, bagi kita, tiga-tiganya penting, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Iman itu penting, kasih penting, pengharapan itu juga penting dalam hidup kita. Karena ketiga anugerah inilah yang akan terus mendorong kita untuk setia dan bertekun di dalam menantikan hari Tuhan yang semakin mendekat itu, ya. Nah, karena itu nubuatan tentang hari Tuhan itu, ya, sebagai kesimpulan bagi kita pada malam hari ini, bahwa nubuatan tentang hari Tuhan itu mengajak kita untuk mengerti tanda-tanda zaman dan kemudian memahami kehendak Tuhan atas hidup kita masing-masing.
Ya, mari kita belajar tentang tanda-tanda yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Kita pahami dengan sungguh-sungguh, sehingga itu menolong kita untuk mengerti kehendak Tuhan bagi kita anak-anaknya di hari-hari akhir ini, ya, di zaman akhir ini, sebelum tiba akhir zaman yang semakin mendekat itu. Lalu kemudian yang kedua, maka ini sekaligus juga menjadi pendorong bagi kita untuk mengevaluasi hidup kita di hadapan Tuhan. Apakah kita sudah melakukan tindakan atau hidup yang menyenangkan hati Tuhan sampai dengan hari ini dan tetap ada di dalamnya sampai kesudahannya, atau kita sedang menjadi kendor hari-hari ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini sekaligus menjadi evaluasi bagi kita. Ya, hari Tuhan pasti akan tiba, walaupun kita tidak tahu kapan. Tapi biarlah kiranya ketika hari itu tiba, kita didapati oleh Tuhan, ya, menjadi anak-anak yang tekun dan setia menantikan kedatangannya. Ya, kita ingat ada satu pertanyaan yang Tuhan Yesus tanyakan, ya, kepada orang banyak dan juga kepada para muridnya di dalam kitab Injil Markus, ya. Dia katakan, ketika Anak Manusia datang kedua kalinya, apakah dia mendapati iman di bumi ini? Nah, ini pertanyaan yang Tuhan juga tanyakan kepada kita. Ketika Tuhan Yesus datang, apakah dia mendapati iman di dalam hati kita? Ya, biarlah ini menjadi perenungan untuk kita semuanya. Ya, mari kita baca sama-sama. Buka speakernya, kita baca ayat firman Tuhan ini secara bersama-sama. 1 Tesalonika 5 ayat 6 sampai dengan 7. 1, 2, ya. Sebab itu baiklah kita tidur seperti orang-orang lain, tapi berjaga-jaga dan sadar. Mereka yang tidur waktu malam, mereka yang mabuk. Ya, ini Tuhan ingatkan kepada kita dalam 1 Tesalonika 5 ayat 6 sampai 7. Kiranya kita ingat ayat firman Tuhan ini. Kalau bisa kita hafalkan, supaya terus menjadi pengingat bagi kita. Dikatakan, sebab itu baiklah, jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tapi berjaga-jaga dan sadar. Sebab mereka yang tidur waktu malam, dan mereka yang mabuk malam. Kiranya kita bukan orang yang tidur, juga bukan orang yang mabuk, tapi kita orang yang tetap berjaga-jaga dan sadar. Ya, baik, Bapak Ibu Saudara, ini yang dapat saya bagikan untuk kita pada malam hari ini dari pembahasan ini. Kalau ada yang mau meresponi, silakan menanggapi atau menambahkan, saya persilakan. Saya sedikit sekaligus mungkin bertanya ini Musa ya. Iya Pak Itu Andreas. kalau kita dengar ini seolah-olah hari Tuhan itu menurut pandangan orang-orang yang kira-kira yang belum percaya itu, atau orang yang percaya hari Tuhan itu seolah-olah itu hari kiamat itu Musa. Dan yang kedua, untuk anak-anak sekolah minggu mungkin ini anak sekolah minggu sering nyanyi hari ini harinya Tuhan, seolah-olah hari Minggu itu. Bagaimana pandangan Musa tentang ini? Oke Pak, ya. Nah, memang hari Tuhan yang kita bahas panjang lebar tadi itu bicara tentang peristiwa akhir zaman, Pak. Ya, akhir dari dunia ini, ya. Nah, jadi itu bicara tentang peristiwa dan kejadian yang akan dialami oleh orang-orang, semua manusia di dunia ini, ya, yang masih hidup pada hari kedatangan Tuhan yang kedua kali, ya. Baik itu orang-orang yang percaya pada Tuhan Yesus yang akan diangkat, ya, yang kita bahas pada waktu yang minggu yang lalu, rapture, ya, akan diangkat bersama-sama dengan Tuhan, dan orang-orang yang tidak percaya akan ditinggalkan di bumi ini untuk menerima penghukuman, ya, menjalani penghukuman Tuhan atas mereka, dan sesudah itu mereka akan dikumpulkan kemudian dicampakkan ke dalam penghukuman yang kekal, ya. Jadi ada dua penghukuman yang akan terjadi atas orang yang tidak percaya, penghukuman Tuhan, ya, sebagai penghakiman Allah atas dunia ini, di dalam dunia ini, ya, tapi juga kemudian dilanjutkan dengan penghukuman yang kekal di dalam neraka. Nah, berkaitan dengan pujian yang dinyanyikan oleh anak-anak sekolah minggu, hari ini harinya Tuhan, ya. Nah, itu menunjuk kepada yang saya jelaskan di awal tadi, Pak. Yang saya jelaskan di awal tadi, ya, berkaitan dengan apa itu yang
dua pengertian di dalam Alkitab ya tentang hari Tuhan. Alkitab kita bahasa Indonesia khususnya ya. Kalau dalam teks aslinya ya dengan bahasa Inggris itu jelas ya. Nah, jadi kata hari Tuhan dalam Alkitab bahasa Indonesia itu ada dua pengertiannya. Yang pertama itu adalah the Lord's Day, yaitu menunjuk kepada hari pertama setiap minggunya, yaitu hari Minggu, yaitu hari untuk kita beribadah kepada Tuhan di gereja. Nah, ini yang dimaksudkan dengan pujian tadi, Pak. Yang hari ini harinya Tuhan, itu hari Minggu gitu ya, menunjuk kepada hari Minggu. Nah, sedangkan kata hari Tuhan kedua yang ada dalam Alkitab bahasa Indonesia kita, itu menunjuk kepada pengertian the day of the Lord, ya, atau itu adalah hari kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Harinya Tuhan, ya, hari penghakiman Tuhan atas orang-orang yang tidak percaya. Seperti itu. Ya, itu pengertiannya di situ, Pak. Perbedaannya di situ. Ya. Ya, oke. Musuh, musuh ya. Ya, Pak, sama-sama, Pak. Ya. Baik. Apakah masih ada yang mau menambahkan atau meresponi? Silakan. Ibu. Iya, bagus pertanyaan Pak Andreas tadi ya. Iya. Saya juga nggak kepikir kalau lagu Anak Sekolah Minggu itu juga dinyanyikan seperti itu ya. Iya. Benar sekali. Ya, terima kasih ya untuk Muse. Kalau saya boleh bertanya, Muse. Jadi kan hari Tuhan itu hari ya seperti apa? Kiamat lah kalau bisa kita bilangnya kalau kita pahami. Nah, itu ada pernah teman saya tuh bertanya kalau di hari kiamat seperti itu benar Muse kalau Dajjal gitu ada memang ya. Kalau mereka kan lebih dikenal dengan Dajjal gitu. Nah, maksudnya kalau di kita itu ada nggak seperti itu? Ya, kalau kita baca dalam kitab Daniel, kemudian dalam kitab Wahyu, ya, dalam Injil Matius, ya, dalam pasal 24 sampai dengan 25, ya, kalau kita perhatikan ya di situ diangkat, ya, dibicarakan tentang satu ini ya hewan yang akan muncul di akhir zaman. Ya, memang itu bicara tentang satu hewan, tapi bukan satu hewan, tapi ada dua hewan, ya, dua, dan kemudian satu lagi itu adalah ular naga, yaitu menunjuk kepada iblis sendiri. Jadi ada 3, ya. Hewan yang pertama itu adalah hewan yang kalau kita baca, coba kita baca di dalam Wahyu, ya, supaya lebih jelas pengertiannya, supaya kita tidak salah ini, ya. Di dalam Wahyu pasal yang ke-11, kalau tidak salah itu sudah muncul, ya. Oke, sorry. Oke, pasal 12 ya, itu mulai kelihatan di situ pasal 12 ya, perempuan. Nah, perempuan ini dikejar oleh ular naga. Nah, ini dia ya. Ya, timbul peperangan melawan naga itu, ya, istilah naga itu. Nah, naga ini menunjuk kepada iblis, ya, Lucifer, ya, ular tua. Nah, ini dia, si ular tua, ya, yang disebut iblis atau Satan, ya. Nah, ini yang pertama. Tapi ini kejadiannya di sorga, bukan di dunia ini, ya, bukan di dunia. Nah, ini menunjuk kepada peristiwa yang akan terjadi di surga nantinya di masa akhir itu, ya, masa akhir zaman itu. Nah, kemudian dalam peperangan itu si setan itu kalah dan kemudian dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya, ya. Nah, kemudian sesudah itu akan muncul, ya, ya, ini naga, masih bicara tentang iblis itu akan memburu perempuan itu, begitu ya. Lalu kemudian, nah ini dia, ya, ini dia yang dimaksudkan dengan yang ya istilah mereka tuh Dajjal, tapi sebenarnya konsep mereka tuh beda dengan konsep Alkitab, ya. Kita tidak bisa samakan konsep
apa yang makhluk di akhir zaman yang akan muncul itu, ya, dengan apa yang dipahami oleh orang Muslim, ya, tentang Dajjal. Kan itu beda konsepnya, ya. Kalau kita baca, ya, di dalam pasal yang ke 13, ya, di situ dibicarakan tentang ada satu makhluk yang keluar dari laut, dari dalam laut, ya. Aku melihat seekor binatang keluar dari dalam laut yang bertanduk 10 dan berkepala 7. Nah, ini dia. Dan tanduknya itu terdapat 10 mahkota dan pada kepalanya tertulis nama-nama hujat. Nah, ini menunjuk kepada itu, ya, antikristus. Ya, antikristus itu bukan kepada satu pribadi tapi kepada banyak, ya, bisa menunjuk kepada sistem, bisa menunjuk kepada makhluk-makhluk ataupun kepada hal-hal yang terjadi, ya, di dalam dunia ini. Nah, ini dibilang makhluk yang keluar dari pantai, dari laut, dari dalam laut, ya. Dibilang binatang itu serupa dengan macan tutul, ya, dan kakinya seperti kaki beruang dan mulutnya seperti mulut singa, ya. Nah, lalu kemudian naga itu, nah, perhatikan kata naga itu menunjuk kepada Satan itu, ya, setan, iblis yang memberikan kuasa kepada makhluk itu, ya. Nah, kemudian, ya, ini terus kalau nanti bisa dibaca lebih dalam lagi, ya, Pak Ibu Saudara, ya. Nah, kemudian dikatakan bahwa kepala-kepalanya luka, gitu, ya. Nah, membahayakan hidupnya. Tapi kemudian makhluk itu dapat menyembuhkan dirinya sendiri. Nah, ini luar biasa nih, ya. Maka kemudian orang yang melihat peristiwa itu akan menyembah patung itu karena binatang itu karena dianggap sebagai binatang yang hebat, begitu, ya. Nah, ini seterusnya gitu. Ya, nah, dia akan menghujat Allah, gitu, ya, menghujat Allah, menghujat nama Tuhan, gitu, ya, menghujat kediaman sorga dan seterusnya, gitu, ya. Nah, lalu kemudian sudah binatang itu, ya, binatang itu kemudian akan mati, ya, binatang itu akan mati. Lalu kemudian sesudah itu apa? Binatang akan ditawan dan kemudian dibunuh dengan pedang, gitu, ya. Dan kemudian akan muncul satu makhluk yang lain. Nah, ini dia. Seekor makhluk yang lain keluar dari dalam bumi dan bertanduk 2 sama seperti anak domba dan dia berbicara seperti seekor naga. Dan seluruh kuasa binatang pertama itu dijalankan di depan matanya. Ia menyebabkan seluruh bumi dan seluruhnya, ya. Dan kemudian binatang yang kedua muncul ini akan mengarahkan seluruh penduduk bumi, ya, ini menunjuk kepada orang-orang yang tidak percaya, orang-orang durhaka, itu akan menyembah kepada makhluk yang pertama itu, ya. Nah, itu dia. Dibilang di situ ia akan menyesatkan mereka yang diam di bumi dengan tanda-tanda yang telah diberikan kepadanya untuk dilakukan kepada di depan binatang itu, ya. Dan kemudian semua yang diam di bumi, ya, memberi hormat kepada binatang yang luka oleh pedang namun tetap hidup itu, ya, dan seterusnya. Nah, ini yang kemudian dikatakan oleh ini, ya, oleh Yohanes berkaitan dengan bilangannya, itu dia. Bilangan itu, ya. Bilangan itu adalah 666. Nah, ini bilangan yang ada di binatang yang kedua, ya. Nah, sesudah itu, ya, dalam peristiwa selanjutnya kalau kita baca dalam Wahyu pasal 14 dan seterusnya, di sini beralih ke Tuhan yang di sorga, ya, kepada anak domba, kepada Tuhan Yesus yang ada di sorga, yang akan menyatakan kuasa dan kemudian akan memerangi makhluk itu dan mengalahkannya, ya, dan kemudian akan menangkap makhluk-makhluk itu dan kemudian mencampakkannya ke dalam perapian nyala-nyala. Jadi seperti itu. Nah, jadi saya mau garis bawahi begini. Emang sepertinya mirip dengan apa yang mereka katakan, yang mereka ajarkan dalam pemahaman mereka. Tapi kalau kita perhatikan konsepnya berbeda, ya. Kalau yang disebutkan dalam agama Islam itu cuma satu. Kalau kita mengenal, ya, kitab Wahyu membukakan ada tiga binatang yang digambarkan sebagai binatang yang akan muncul pada akhir zaman. Yaitu binatang yang pertama tadi, yang punya kepala berapa tadi itu? Kepala 10, ya. Punya tanduk kepala 7, tanduknya 10, begitu, ya. Dan kemudian dari binatang yang kedua, yang muncul dari dalam tanah, ya. Kalau yang pertama dari dalam laut, yang kedua dari dalam tanah, yang ketiga itu menunjuk kepada ular naga, ya, yaitu iblis itu sendiri, ya.
yang akan menyatakan dirinya pada akhir zaman itu. Jadi seperti itu sih. Ya, jadi kalau dibilang sama, sepertinya mirip, tapi beda. Ya, beda sekali konsepnya. Seperti itu. Iya. Iya, makasih Musa penjelasannya Musa. Sama-sama. Ya, gimana? Sada, Pak Ibu Saudara? Cukup? Ya, kalau sudah cukup, saya kembalikan kepada Lucy. Ya, silakan. Ya, terima kasih Musa sekali lagi untuk penjelasannya malam hari ini. Biarlah kita semua boleh diberkati. Ya, yang jelas pasti diberkati ya untuk firman Tuhan hari ini. Kita tutup dalam doa. Minta Musa ya, pimpin kita di dalam doa. Musa. Ya, baik Bapak Ibu Saudara, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, ini kami anak-anak-Mu. Kalau kami mendalami firman Tuhan dan belajar dari apa yang sudah Tuhan bukakan bagi kami, kiranya ini semakin mengingatkan kami akan hidup kami di dalam Tuhan. Supaya hari-hari yang semakin mendekat ini kami pergunakan dengan sebaik mungkin untuk hidup bagi Tuhan, hidup melayani Tuhan, hidup mencari kemuliaan yang kekal itu ya Tuhan. Supaya kiranya kami terus didorong, diarahkan oleh Tuhan untuk mencari perkara-perkara yang besar bagi Tuhan dalam hidup ini. Sehingga waktu-waktu yang masih ada ini, kami sungguh boleh pergunakan dengan baik. Menjadi hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, tolonglah kami semuanya. Tolonglah jemaat-Mu dalam gereja Anugerah Kristus. Supaya semua kami juga boleh punya hati semangat yang luar biasa bagi Tuhan, bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan kami serahkan hidup kami juga ya Tuhan, dengan segala kekurangan dan kelemahan yang ada di dalam diri kami. Mohon Tuhan juga meneguhkan, menguatkan hati kami, untuk kami setia dan ikut Tuhan senantiasa. Terima kasih Bapa yang baik, kami serahkan hidup kami pada malam hari ini, biarlah kiranya Tuhan yang memberkati kami semuanya. Biar kami istirahat, kami tidur, biarlah Engkau yang menjagai dan memelihara kami ya Tuhan. Di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang semakin tidak menentu ini, kami terus menyerahkan hidup kami, keluarga kami kepada Tuhan. Mohon pemeliharaan Tuhan yang sempurna atas kami anak-anak-Mu ya Bapa. Jauhkanlah kami semuanya dari virus yang membawa ketakutan yang besar bagi dunia ini. Tuhan tolonglah, Tuhan yang jaga lindungi kami semuanya. Jaga lindungi gereja-Mu ya Tuhan. Peliharakan di dalam kekuatan kuasa-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Kami akhiri ibadah kami pada malam hari ini. Terpujilah Tuhan untuk semuanya. Demi nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. 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 Ya, terima kasih sekali lagi.